Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana membatalkan kunjungannya ke Tiongkok, Cina. Pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Tiongkok, Cina yang dijadwalkan pada bulan September mendatang dijelaskan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo belum dapat memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping dan memilih untuk fokus memantau, memimpin dan mencari penyelesaian terbaik atas berbagai dinamika yang terjadi di tanah air. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pemerintah Tiongkok atas ketidakhadirannya. Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di kawasan Hambalang, Sentul, Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan mengajak organisasi Islam seluruh Indonesia bersama-sama menjaga situasi keamanan agar lebih tenang dan kondusif di tengah unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di Hambalang, Sentul, Bogor. Sebanyak 16 pimpinan ormas diantaranya Muhammadiyah, NU, MUI, DDII, Hidayatullah, Al-Irsyad, Persis, dan KBPII. Ke-16 ormas melakukan dialog dengan Presiden Subianto beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ini, pemerintah dan ormas Islam saling memberikan masukan dan pandangan atas keutuhan bangsa perlu dijaga bersama, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat korban bentrok massa yang terjadi pada tanggal 28 Agustus lalu. Gibran menjenguk 2 orang korban, salah satunya Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Selain menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih.
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman keluarga Afan Kurniawan sebagai bentuk bela sungkawa. Puan menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Afan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Puan menawarkan bantuan biaya sekolah untuk adiknya dan kesempatan bekerja untuk kakaknya. Puan juga memastikan agar akan memberi ganti rugi berupa sepeda motor kepada keluarga Afan. Hal ini dilakukan lantaran motor milik Afan dilaporkan hilang atau belum ditemukan. Usai mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, Puan Maharani menjawab soal tunjangan anggota DPR RI yang disorot oleh rakyat Indonesia. Puan menjawab tunjangan tersebut hanya sampai bulan Oktober. Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap 7 anggota polisi pelaku yang melindas Afan, supir ojek online hingga meninggal dunia. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.